Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pemirsa menghadiri acara memancing gratis yang digelar di Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Ya, acara ini sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam suasana penuh semarak dan kebersamaan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid 2 yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Melihat kehadiran Gibran, warga langsung berebut bersalaman dan mengabadikan momen dengan ponsel. Acara yang diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara ini menjadi salah satu bentuk kreatif perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Untuk menarik minat masyarakat, panitia menebar 5 ton ikan lele dan menghadirkan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda listrik, televisi, hingga perlengkapan rumah tangga. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 074. Solihin, Pak Solihin. Gibran bahkan juga mengumumkan nama pemenang motor listrik sebagai hadiah utama. Terbukti kegiatan ini sukses memantik antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Selain jadi wujud nyata semangat Sumpah Pemuda, acara ini juga mencerminkan kebersamaan lintas generasi dalam merajut persatuan dan solidaritas. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak sebut pemerintah komitmen turunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ya, saat ini pemerintah masih hitung komponen yang bisa diefisiensikan. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau Dhanil menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan menyimak informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Meski demikian, KPK belum bisa merinci data atau informasi terkait dugaan korupsi ini. Sebab menurut Ketua KPK, Setio Budianto, pihaknya masih mendalami kasus ini. Ya, nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Artinya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggilan untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Kalau sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Di penanganan ini sudah masuk tahap apa? Ya, nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Mau minta audit terkait WUS nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ada? Ya, baru juga. Kan Sebelumnya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK segera selidiki dugaan korupsi WUS. Bahkan pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek WUS tersebut. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkap, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah. Kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat Descendia Solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK tak perlu menunggu laporan untuk selidiki dugaan korupsi di proyek WUS. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tidak ada inisiatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Ketua KPK tadi bahwa akan mengusut dugaan korupsi di WUS? Ya, dugaan korupsi yang mana? Kalau markup sih saya rasa dari saya mengikuti dari 2015 sepertinya hampir tidak ada ya, kecuali konstruksinya. Ya kalau KPK itu KPK mencari, jangan menunggu laporan Pak Mahfud lah, Pak Mahfud juga. Jadi kalau mau dicari kemungkinan ada korupsinya, dicari di waktu kontraktor-kontraktornya, mulai dari Wika dan sebagainya itu kan ada. Kemudian di Cinanya juga. Nah, kita berdoa supaya KPK-nya Cina kalau itu bisa juga mencari itu. Tapi jangan suruh orang seperti Pak Mahfud memberikan bukti. Ya KPK cari sendiri kan tugasnya. Tapi saya melihat bahwa ada beberapa argumentasi yang dibangun itu cenderung lebih bukan untuk mengungkap dugaan kasus ya, tapi lebih ingin mendiskreditkan orang-orang tertentu atau pemerintahan di masa lalu. Nah, apabila memang ada indikator kuat terkait tindak pidananya, menurut saya nggak ada masalah juga untuk ditindaklanjuti. Tapi jika memang akhirnya wacana itu mendahului fakta-fakta hukum dan lain sebagainya, akhirnya narasinya kan terkesannya agak liar ya. Disebut-sebut sebagai orang yang paling tahu tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, Jokowi akhirnya buka suara. Jokowi menyebut proyek WUS dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak jika ada yang beranggapan jika WUS mengalami kerugian. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Terkait polemik utang yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Merespon tanggapan Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut untuk memaksimalkan dampak ekonomi maka perlu pengembangan di sekitar jalur WUS. Sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Diresmikan Jokowi akhir 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran hingga 118,37 triliun rupiah. 2 tahun beroperasi namun belum mendatangkan laba. Kini negara terjerat utang kepada Cina hingga mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah tokoh mendesak agar KPK segera mengusut dugaan penggelembungan dana proyek ambisius itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan citizen lawsuit. Sementara itu kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo ancam akan geruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Dengan
pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, oleh karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat satu dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan dua tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.